Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pengajian virtual ini dalam kondisi Al-Fiat. Marilah kita mulai dan kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pekan ke-18, insya Allah kita akan lanjutkan kajian surat Al-Kahfi. Mohon izin saya akan share screen. Kemarin cukup banyak, beberapa ayat. Kemarin Ustaz menjelaskan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahdihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, ya Muhammad, berikanlah pada orang-orang kafir itu suatu contoh permisalahan, suatu contoh, suatu kisah tentang dua orang lelaki yang salah satu di antara keduanya diberikan Allah kebun, jumlahnya 2 buah kebun, yaitu kebun anggur, dan diberi pagar dengan pohon kurma di sekitarnya, jadi sangat indah, ada anggur, ada kurma. Dan di antara kedua kebun itu Allah juga kasih ladang, jadi luar biasa suburnya insya Allah dengan izin Allah. Sebagai cobaan buat dia, buat lelaki itu, dan dari kebun-kebun itu keluarlah panenan yang buah-buahan yang sangat melimpah ruah, dan Allah tidak mengurangi sedikit pun, tidak ada hama daripada panen itu. Wa fajjarna hilalahuma nahara, dan Allah pancarkan di antara mereka, di antara kebun-kebun itu sungai, masya Allah. Jadi sangat indah, ada kebun, ada sungainya, ada panennya sebagai ujian buat mereka. Wakana lahu thamar, dan si lelaki itu menjadi tajir, menjadi kaya raya. Maka dia tergoda, faqala li sahibihi, dia berkata kepada kawannya, wa huwa yuhawirhu, sambil bercakap-cakap, ana. Nah ini Ustaz menekankannya ada tanda bulat, berarti kita jangan panjangi gitu Ustaz ya. Iya, iya. Ana aktsaru minka mala wa azunafaro. Aku ini lebih banyak daripada kamu hartanya, dan lebih hebat nafaronya. Jadi maksudnya pengikutnya lebih hebat, lebih kuat. Ya, pengikutnya. Jadi, luar biasa itu. Dan dengan kesombongannya ini bertambah-tambah sombong. Jadi hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan. Wadakhala jannatahu, dan dia ajaklah lelaki yang satunya itu masuk dalam kebunnya. Wa huwa zalimu li nafsih, dan lelaki itu sangat zalim, sombong artinya. Qala ma azunu anta bidahazi abada. Aku enggak punya pikiran bahwa kebun ini akan lenyap. Ya, aku yakin dia akan kekal selama-lamanya. Jadi mereka, si laki itu sangat sombong. Wa ma azunnu sa'ata qa'imata wa la iruditu ila rabbi lajidanna khairam minha munqalaba. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan pernah datang. Tapi sebalik kontradiksi juga, wa la iruditu ila rabbi, kalau hari kiamat itu datang, sekiranya aku dikembalikan pada Tuhanku, la ajidanna khairam minha munqalaba. Tentu aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik, yang fit begitu. Jadi nggak percaya sama kiamat, tapi kalau datang juga dia minta. Jadi minta yang enak. Jadi kelihatan dia itu sangat mikirkan dirinya sendiri. Nah, ini masih belum selesai ceritanya, kisahnya. Kita persilakan kepada Ustadz. Sudah siap nih Ustadz kita, guru kita, Dr. Kiai Haji Hasan Sohibi MA. Pada beliau saya serahkan layar dan waktunya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini berkat hidayah dan inayah Allah juga lah kita bisa bertemu kembali di dalam kajian tafsir surat Al-Kahfi, yaitu dengan pegangan kitab As-Sofwatu Tafasir, yaitu Lisobuni. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita, keluarga kita, harta kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Kita menjadi suami-suami yang soleh, istri kita menjadi istri yang soleha, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir di laptop ya. Para hadirin yang ada kita hadir di laptop ini. Kita meneruskan ayat selanjutnya, kita tidak tentukan sampai berapa nanti seperti kemarin karena kita agak banyak, karena ya kita hanya ambil saja tafsir, karena kita tafsir Sobuni kemarin kita hanya tafsir Sobuni aja ya segitu sudah gitu, emang nggak banyak-banyak. Kadang-kadang kalau yang sebelumnya kadang saya mengulas, saya tambah dari tafsir yang lain. Kalau enggak dari tafsir Ibnu Katsir, tambah lagi pakai apa namanya yang biasa saya pakai itu apa namanya tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari yang juga suka ada di sini. Kemudian juga tafsir-tafsir yang lainnya. Kalau tafsir ini memang ringkas saja. Karena itu barangkali sekarang juga kita baca satu ayat saja, nanti ya kita lanjut kalau masih ada waktu tentunya mungkin bisa 5-6 ayat yang kita baca langsung. Yang saya baca mungkin satu ayat saja dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Shadaqallahul azim. Ya, artinya kita artikan satu ayat langsung dulu ya. Qala lahu secara letterlek kita artikan dulu. Qala lahu sahibuhu, berkata kepadanya sahibuhu, kawannya, wa huwa yuhawiruhu, sedangkan dia bercakap-cakap kepadanya, akafarta billadzi khalaqaka, apakah kamu ingkar billadzi dengan yang telah menciptakan kamu, min turab dari tanah, summa min nutfatin kemudian dari setetes air mani, summa sawwaka rajula kemudian dia menyempurnakan menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Itu terjemah letterleknya. Nah, kalau ditafsir nanti ini biasa dipenggal-penggal ya, dipenggal-penggal, enggak semuanya. Ya, di sini seperti di sini yaitu di tafsirannya qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Baru situ dalam kurung, nah kemudian tafsirannya. Tapi sebelum saya menafsirkan ini, ingat yang kemarin saya katakan ada apa itu, kemarin itu kan ayat wadrib lahum ya. Wadrib lahum. Nah, ayat yang wadrib lahum masalan rajula ini ja'alna li ahadihima.
berikanlah kepada mereka satu contoh atau perumpamaan dua orang laki-laki yang kami jadikan bagi keduanya itu kebun. Itu terjemah kan begitu. Kemudian ditafsirkannya itu kemarin di situ ditafsirannya adalah apa namanya, siapa itu, ceritanya di kapan itu, maka ada ahli tafsir mengatakan, yaitu dari Imam dari Syekh Sobuni ini mengatakan qolal mufassirun huma akhwani min bani Israil. Itu ada pertanyaan supaya jangan sampai saya masih ada ganjalan di hati saya gitu kemarin tuh, apakah ini contoh saya menangkap pertanyaan itu maksud saya di zaman Nabi ya. Kalau zaman Nabi itu bukan di zaman Nabi gitu kan, jadi tidak ada, tapi Nabi suruh ayat Qur'annya pasti benar ya, ayat Qur'an udah pasti itu dari Allah ya, tapi kalimatnya cuma begitu saja kan, wadrib lahum masalan rajulaini, berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan ya, dua orang laki-laki. Nah, dua orang laki-lakinya itu siapa? Kan nggak ada gitu. Maka ahli tafsir di sini qala mufassirun katanya. Para ahli tafsir berkata itu huma akhwani min bani Israil, di zaman Bani Israel. Nah, yang kemarin saya bilang berarti cerita ini namanya Israiliyat. Nah, sedangkan cerita Israiliyat itu ada ahli tafsir punya standar la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Kalau ada cerita Bani Israel jangan kamu dustakan dan juga jangan kamu percaya. Artinya apa? Ya apa yang diceritakan, kalau ahli tafsir itu dia nanya, kan ini kan mengatakan ini kan ditafsiran. Kalau mufassir tafsir. Tafsir itu kapan dikodifikasikan? Nah, itu supaya untuk menambah pengetahuan yang dulu. Itu bukan di zaman sahabat belum ada. Walaupun sudah Ibnu Abbas sudah menjadi ahli tafsir ya kan. Tapi arti dibukukan itu belum ada sampai zaman sahabat tabi'in baru dikodifikasi. Nah, mereka itu yang ahli tafsir itu, para sahabat itu kalau ada ayat begini ini ceritanya apa ini? Kan rajulah ini enggak, dua orang laki-laki siapa sih gitu loh. Nah, itu biasa para ahli tafsir, para sahabat itu menanya kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kalau ada cerita-cerita zaman dulu gitu loh. Nah, Yahudi itu artinya itu Bani Israel. Nah, mereka yang menceritakan, cocok kan ini ada Al-Qur'an, ayat firman Allah, kalam Allah, kan sama saja kitab kamu juga, kan wahyu juga. Ya, pasti ada kesamaannya gitu loh. Nah, ditanya sama dia, nih ada cerita begini, ada Nabi Muhammad suruh memberikan dua contoh kepada orang-orang yang sebelumnya, ayat sebelumnya disebutkan itu. Ini siapa? Disebutkan nama itu sama dia. Ya, ini emang pernah terjadi di dua orang laki-laki itu adalah saudara Bani Israel yang bersaudara, satu yang beriman, yang satu adalah kafir. Nah, cerita itu namanya itu disebut cerita Israiliyat. Nah, kalau memang cocok, memang tidak ada pertentangan, ya kita percaya. Nah, bahkan kadang-kadang ahli tafsir mengatakan ini kalau berdasarkan hadis Nabi mah apalagi ya. Kalau Nabi mengatakan gitu, walaupun Nabi kan dapat mengetahui apa cerita yang walaupun beliau tidak ada di zamannya, ya kadang-kadang Allah kasih tahu cerita-cerita yang dahulu gitu kan. Nah, ahli tafsir begitu juga bahwa dia menceritakan apa yang diceritakan oleh Yahudi itu jalan ceritanya seperti ini, ya dua orang laki ini, satu kafir satu mukmin. Nah, itu tuh tafsirannya kan begitu. Nah, kemudian dia jalan ke kebun, digandeng tangannya. Nah, itu cerita bukannya ada di Qur'annya kan, itu ada di tafsirannya. Nah, yang kemarin saya katakan bahwa ada pelajaran namanya ad-dakhil di tafsir bil mas'ur ini. Saya cari kayaknya ini kita baru waktu zaman sekitar tahun 80-an baru ada pelajaran ini. Dakhil fi tafsir ini, dakhil itu artinya kalau kita sekarang mungkin dicerbatkan bebasnya pencemaran di dalam tafsir. Nah, ad-dakhil fi tafsir bil ma'sur. Kemudian di dalamnya di sini bilang fil Israiliyat fi dakhil tafsir bil ma'sur. Artinya Israiliyat. Jadi dakhil itu Israiliyat. Israiliyat ini cerita-cerita Bani Israel. Nah, cerita Bani Israel itu kadang-kadang Bani Israel dengki.
kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat Quran yang turun begini, dan yang kira-kira menguntungkan Nabi Muhammad diselewengkan ceritanya. Nah, anak ahli tafsir tuh dia menanya ditulis aja apa yang dibilang itu, tapi kadang-kadang dikanser, ya, dikomentari ini dari bilang bang begini, tapi ini tidak benar. Ada kadang-kadang tidak, ya tulis saja cerita itu. Tinggal orang yang belakangan yang menilainya. Kira-kira masuk akal enggak? Kalau masuk akal berarti benar gitu. Makanya standarnya itu apa Israiliyat itu wala tusaddiquhu, itu Nabi yang mengatakan idza ja'at apa riwayat, ada cerita-cerita min Bani Israil fala tusaddiquhu wala tukadzibu. Jadi jangan kamu dustakan dan juga jangan kamu percaya penuh. Ya, artinya apa? Ya diteliti gitu. Kalau memang benar cocok dengan ayat, apa namanya ayat Quran, ya benarkan, atau cocok dengan logika kita dengan kebenarannya, ya cerita-cerita Nabi yang diseleweng-selewengkan itu, ya Nabi masa Nabi mabok apa seperti contoh-contoh di sini seperti itu. Nabi ada Nabi Nuh apa nauzubillah dikatakan mengambil isi orang segala macam. Ya seperti itu. Nah, itu ditulis itu di tafsir itu ada gitu loh. Ya, tafsir itu ada. Ya. Tafsir yang banyak yang begitu, tafsir Makotil, tafsir ada beberapa tafsir lah yang cerita begitu. Nah, itu ditulis dalam tafsir. Ya tulis aja dia dengar apa berita dari Bani Israel, dari Yahudi, ya ditafsirin seperti itu. Adapun untuk kebenarannya dan tidaknya, kita orang-orang yang belakangan inilah yang menilainya. Ada oleh karena itu dikeluarkanlah pada tahun 80-an ada pelajaran saya di jurusan tafsir itu namanya apa ini di atasnya bukunya Jami'atul Al-Azhar Kuliah Usuluddin Minhatul Jalil fi Tanbih ala ma fi tafsir minad dakhil. Nah, itu. Jadi dakhil ini diartikan adalah pencemaran, di situ ditulis dalam kurung Israiliyat, cerita Israiliyat. Nah, itu. Jadi tidak semuanya juga benar, tidak semuanya bohong, ya kebanyakan ya jujur, kebanyakan benar gitu. Cuman artinya seperti kemarin itu takut saya apa namanya bahwa Al-Qur'annya itu tidak benar, bukan. Al-Qur'annya sudah benar, bagi jalan ceritanya itu. Ya rinciannya itu dikatakan itu qalan mufassirun itu cerita kemudian min Bani Israil. Ya berarti itu cerita Israiliyat ya. Seperti Ashabul Kahfi juga kan, ya kan itu Ashabul Kahfi kan zaman Bani Israil juga gitu kan. Ya itu kan berbanyak berdasarkan hadis, kemudian ada juga apa namanya perkataan Ibnu Abbas. Berarti itu benar kan gitu. Jalan ceritanya kalau Al-Qur'an udah pasti benar gitu kan. Cerita yang tidak ada di Al-Qur'annya itu maksudnya rinciannya itu. Itu yang disebut apa namanya kalau kata bilang dari Bani Israil itu namanya Israiliyat. Nah, kemudian kita lanjut sekarang kita masuki ke tafsir yang apa yang sekarang kita mau tafsirkan, yaitu ayat tadi apa namanya qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Nah, berkata kawannya itu lahu kepadanya, sahibnya wa huwa yuhawiruhu. Nah, ai ini kalau ai selalu penafsiran itu kalau di sini sebelum pakai ai gitu. Nah, berarti itu artinya atau maksudnya atau penafsirannya, penjelasannya. Nah, tafsir yang saya menjelaskan dulu. Tafsir itu artinya apa sih? Tafsir itu ada at-taudhih wal bayan. Ya. Taudhih wal tafsir ya artinya ya taudhih penjelasan, bayan juga penjelasan, ya, penjelasan. Oleh karena itu kadang-kadang ya kebanyakan memang selalu kalimatnya itu diulang gitu. Diulang kemudian ditambahin yang kira-kira apa namanya masih kurang jelas tambahin. Tapi umumnya mengulang apa yang ada di Al-Qur'an. Paling-paling kalimatnya berbeda tapi artinya sama gitu loh. Nah, baru ditambahin itu artinya tafsir. Kemudian kemarin sebelumnya kita udah sepakat saya nggak perlu barangkali bacakan semua Arabnya, tapi juga nggak bisa ditinggalkan juga kalau berkata Imam Qurtubi itu harus kita baca Arabnya gitu loh. Atau yang tidak ada di apa namanya di teks Qur'annya itu bahasa Arabnya, kemudian ada di tafsirannya, barangkali itu perlu juga saya baca. Adapun yang sama ya sudah artinya saja. Nah, itu barangkali kita sudah berkembang seperti itu yang kita sepakati. Yang sebelumnya kita rinci semua, kita baca semua, kita terangkan bahasa Arabnya, tapi katanya kan juga kita tidak semuanya kita memahami itu. Ya sudah langsung artinya saja. Nah, artinya pun ya sekali lagi enggak ya sulit saya kalau cuma artinya doang begitu kita
kalau tidak ada saya baca lagi penafsiran yang bahasa Arabnya itu. Karena itu biasanya ada tambahan ya, ada tambahannya. Tambahan ya kalimat bahasa Arabnya harus saya baca gitu. Ya di situ kalau secara literatnya kan begitu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Telah berkata lahu kepadanya sahibuhu kawannya wa huwa dan sedangkan dia yuhawiruhu sedang bercakap-cakap kepadanya. Nah, ai qala, nah itu biasa kalau ai qala itu artinya ya tafsirannya ai qala zalikal mu'min al faqir mu'minul fakir wa huwa yuraji'u akhahu wa yujadiluhu. Nah itu lengkapnya begitu penafsirannya. Jadi mungkin nanti saya seperti ini contohnya mungkin saya mengatakan saya nggak baca seperti tadi ai berarti itu saya artikan artinya nah itu berarti itu ai di situ itu artinya berkata si yang mukmin yang fakir ini ya mukmin yang fakir ini sedangkan dia di situ ada kata-kata kalau di situ yuhawiruhu diartikan bercakap-cakap ya. Nah, di situ ada kalau penafsirannya di samping yuraji'u akhahu tapi juga ada kalimat wa yujadiluhu. Jadi dia berdialog, dia bercakap-cakap kepada saudaranya ya, tapi juga ada perdebatan di situ. Nah, itu penafsirannya. Nah, penafsiran wa yujadilu kan mujadalah itu wajadilhum billati hiya ahsan kita artikan berdebatlah dengan debat yang lebih baik gitu. Nah, kemudian berikutnya akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Sampai di situ. Ya, dalam kurungnya apakah kamu ingkar billadzi ya saya lihat letternya yang ada di kalimat bahasa Arabnya. Nah, billadzi dengan yang khalaqaka telah menciptakan kamu min turab dari tanah tsumma min nutfatin kemudian dari setetes air mani summa sawwaka kemudian menyempurnakan kamu rajulan menjadi seorang laki-laki. Nah, penafsirannya kata-kata akafarta di ayat jahatta. Jahada juga sama artinya mengingkari gitu loh. Ya, itu makanya saya bilang tafsir itu biasanya pengulangan kalimat saja. Cuman berbeda kalimatnya ya. Kalau di situ akafarta di situ ajahatta artinya itu juga gitu. Nah, kemudian kalau di situ akafarta billadzi enggak ada Allahnya. Nah, di sini tafsirannya baru disebutkan di situ ajahatta wallaha alladzi khalaqa aslaka. Nah, jadi itu seperti itu penafsirannya yaitu apakah engkau mengingkari Allah? Baru alladzi yang billadzi di situ yang sebenarnya ada tafsirannya baru disebut Allah karena kalau tidak kurang jelas. Makanya tafsir itu artinya penjelasan ya walaupun diulang pun ada tambahan ya apakah kamu mengingkari Allah yang telah menciptakan nah ada tambahannya itu aslaka yang asal kamu dari tanah jadi aslaka di situ kan kagak ada khalaqa min turab saja nah penafsirannya di situ ada khalaqaka aslaka yang telah menciptakan asal kamu dari tanah kemudian min mani. Nah, di situ min nutfah. Nutfah ya di sini mani. Ya dia juga artinya. Nah, jadi itulah yang saya katakan pengulangan kalimat cuman berbeda lafaznya. Situ nutfah di sini mani. Artinya sama saja. Ya. Jadi kemudian ini kalau kita bacakan adalah sebetulnya perlu dibaca perbedaan kalimat itu untuk memperkaya pengetahuan kita bahasa Arab juga gitu loh. Nanti juga di Al-Quran begitu, nanti ada kalimat mani juga, kami mani yumna, nah itu. Jadi kita paham. Jadi perlu juga kadang-kadang kita baca juga itu Arabnya. Ya, saya baca juga ya. Walaupun kita yang kayak dulu kita sudah perjalanan seperti itu kita sudah lewati, ya setiap saat tentunya kita ada mulahadzah, ada koreksian atau perhatian apa yang lebih bagus ini. Yaitu diantaranya saya tidak membacakan secara keseluruhan tafsirannya itu bahasa Arabnya. Jadi apakah kamu ingkar kepada Allah yang telah menciptakan asal kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian Allah menyempurnakan kamu
insanan sawiyan. Kalau gitu kan summa sawwaka rajula. Sawak itu menyempurnakan kamu, rajulan orang laki-laki. Di sini apa namanya? Sawwaka insanan sawiyan, manusia yang sempurna. Tafsirnya manusia yang sempurna, ya kan? Sama saja, cuma rajul khusus, kalau insan manusia secara umum, baik laki-laki dan perempuan. Nah, itu. Jadi walaupun disebutnya rajul, tapi maksudnya ya kita semua, baik laki dan perempuan, yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Kita itu yang berasal kita tadi. Kenapa kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala padahal kita ini dulunya apa sih? Asal kita itu dari tanah, yaitu siapa? Nabi Adam. Kemudian keturunannya diciptakan dari segumpal mani, setetes air mani, ya. Kemudian baru Allah ciptakan menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Di situ disebut laki-laki saja. Memang Al-Quran kan sifatnya simpel, global. Kalau sampai dirinci, ya itulah tugas tafsir. Kalau dirinci, Qurannya sekali apa? 30 juz aja kita nggak banyak yang hafal. Kalau juz 30 hafal deh ya dok ya. Bukan 30 juz, tapi juz 30 gitu loh. Kita dapat nggak dok itu yang apa, yang postingan itu apa, video yang orang Arab itu yang ayat dibolak-balik gitu, maju ke depan, maju ke ayat, maju ke ayat, maju satu ayat ke atas, maju terus. Ya Allah, itu hafal dia itu kan. Sekarang orang masya Allah udah itu. Ada kita itu apa video itu orang Mesir itu disuruh baca ayat ini sebelumnya, terus baca lagi sebelumnya, 2 ayat sebelumnya, 3 ayat sebelumnya, 1 lembar sebelumnya, dia hafal, dia tahu semua itu. Subhanallah. Nah itu Al-Quran, ya. Karena memang Allah janjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu, yassarnal Qur'an lidzikri, siapa yang mau mengingat. Ingat di situ artinya mempelajarinya, mau belajar lagu Al-Quran, mubayati, nahwan, sika, apa jawabnya semua. Itu Allah mudahkan, itu janji Allah. Siapa yang mau? Ada yang mau enggak? Belajar Al-Qur'annya Allah janjikan, Allah mudahkan. Allah mau menghafal juga Allah mudahkan. Di dalam satu surat itu 4 kali Allah ulang itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sampai 4 kali. Ya. Diulang-ulang kayak itu. Aku mudahkan Al-Quran itu. Sungguh betul. Kata-kata walaqad, lamnya taukid. Qad juga itu taukid. Ya. Aku mudahkan Al-Quran itu. Siapa yang mau? Mau apa? Ya mau belajar lagunya, mau belajar bacanya, mau belajar tafsirnya, mau menghafalnya. Nah, tapi siapa yang mau? Mau itu apa? Ya semua syarat-syaratnya harus dipenuhi itu. Nah, itu kemudian di sini tafsirkan al-istifham li takri wa taubi. Udah, saya gitu barangkali yang ini seperti ini barangkali saya tidak menjelaskan lagi dah, udah itu. Apa namanya? Enggak begitu penting untuk kita. Sebagaimana usulan salah seorang peserta kita, ya bahasa Arab enggak usah dibacakan itu dan juga enggak terlalu enggak usah dijelasin. Kemudian lakinna huwallahu rabbi. Lakinna huwallahu rabbi. Kalian terletnya itu akan tetapi kami. Nah, kalau terletnya kan huwallahu, dia Allah, rabbi Tuhan saya. Apa itu? Nah, maka penjelasannya tafsirnya ai lakinna ana a'tarifu. Ditambah di situ kata-kata ada kalimat a'tarifunya. Artinya lakinna sesungguhnya artinya kami ya a'tarifu mengakui wujudallahi. Nah, di situ huwallah dialah Allah saja kan? Tapi di situ tafsirannya ini namanya tafsir penjelasan. Wujudillahi. Akan tapi aku mengakui adanya Allah dan dialah Tuhan kami, wa khaliqi, dan ada tambahnya di tafsirnya, wa khaliqi, dia Tuhan kami, wa rabbi, wa khaliqi, dan yang menciptakan aku. Nah, wala usyriku rabbi ahada, dan aku tidak menyekutukan Tuhanku kepada suatu apapun. Artinya aku tidak menyekutukan bersama Allah kepada yang lainnya. Dialah yang disembah, yang esa, dan tidak ada sekutu baginya. Walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah. Seandainya jika kamu masuk ya, dakhalta dulu kamu telah masuk ke kebun kamu,
mengapa kamu tidak mengatakan Masya Allah? Masya Allah yang artinya apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tafsirannya artinya mengapa ketika kamu masuk ke kebun kamu dan kamu merasa bangga dengan isi kebun itu yang ada pohon-pohonannya, ya pohon kemudian buah-buahnya, mengapa kamu tidak mengatakan hadza min fadlillah. Nah, ini juga kita banyak melihat ya, dokter dan para peserta, kita sering banyak lihat di mobil ditulis tuh di belakangnya atau di depan ya bahasa Arab hadza min fadli rabbi atau hadza min fadlillah. Nah, itu. Jadi itu tanda ungkapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rezeki sehingga dia mempunyai mobil. Maksudnya gitu. Itu biasanya mobil ustadz ya, saya melihat gitu. Mobil kiai saya ada beberapa yang kiai di sini kalau lagi ceramah itu pakai mobil, saya lihat mobilnya tulis itu hadza min fadli rabbi atau hadza min fadlillah ya gitu tulis hadza min fadli rabbi. Nah, itu hadza min fadli rabbi. Kenapa ente tidak mengatakan hadza min fadlillah? Ini adalah dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu membanggakan diri bahwa kamu tuh orang hebat, semata-mata usaha kamu kayak Firaun, kayak Korun, gitu. Merasa bahwa itu harta kekayaannya, merasa hasil usaha semata-mata usaha dia sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya penafsirannya, maka apa yang Allah kehendaki itu ada, wa malam yasha lam yakun. Maka apa yang Allah kehendaki maka pasti ada, masih terwujud ya. Masih terwujud, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terwujud. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan illa kecuali billah dengan Allah. Itu ya, tafsiran secara terjemahan secara letterlet. Kemudian secara bahasa Arabnya ada dijelaskan la qudrata lana ala ta'atihi. Tafsirin lagi pakai bahasa Indonesia. udah tiga tingkatan tuh kan ya. Ya, memang Quran perlu ditafsir. Itu pun kadang-kadang bahasa Indonesia pun menafsirkan masing-masing tuh berbeda-beda, seperti sekarang itu penafsiran yang ayat Al-Maidah ayat 51 itu saya beberapa biji punya itu tafsir itu. Ada yang Depak masih tetap kan, masih yang tafsiran Depak itu adalah tidak boleh memilih wali itu adalah pemimpin ya kan, tidak boleh memilih pemimpin selain orang muslim itu orang mukmin, memilih pemimpin adalah orang mukmin, nggak boleh memilih orang kafir dijadikan pemimpin. Tapi di tempat terjemah yang lain diartikan banyaknya artinya teman, diartikan teman itu. Tapi nah ini juga barangkali saya perlu saya bisa sampaikan kepada para jamaah, para pendengar. Tafsir itu banyak tafsir itu kalau kita beli di buku kita lihat di sana di Gramedia itu banyak sekali itu Al-Qur'an terjemahnya itu berbagai macam ya. Ada terjemahannya yang pakai tajwidnya, terjemahannya kemudian ada asbabun nuzul, terjemahannya ini. Nah, itu kata-kata yang Maidah ayat 51 itu banyak yang tertulis yang Depak itu aslinya adalah wali, itu artinya pemimpin, di sini diartikan teman setia. Itu dari berbanyak tafsir. Maka di kulit belakangnya atau di depannya itu di situ ada fotokopian Departemen Agama gitu loh. Agama. Itu barangkali ya. Ini bukannya kita suuzon, barangkali cuman hanya dia tempelin saja itu. Itu fotokopian itu yang dia buku asli terjemahan Departemen Agama itu pengesahannya, lisensinya itu di situ ada berapa puluh ulama ya kan. Nah, ini terjemahan dari Departemen Agama namanya Pulan. Nah, itu ada di buku-buku terjemahan tafsir-tafsir yang sekarang itu lisensi itu pengesahan itu. Tapi artinya lain. Banyak sekali yang beda di itu.
Apakah mereka itu hanya datang saja ke Departemen Agama, dan agama cuman nggak mungkin, kalau dugaan saya nggak mungkin dibaca semua. Mestinya barangkali itu dilihat apa namanya, terutama ayat-ayat yang pernah menjadi heboh kemarin itu dilihat barangkali di situ, baru dikasih pengesahan, diizinkan gitu. Karena izinnya itu sebenarnya cuma fotokopi saja sudah, fotokopi saja seperti itu. Banyak itu banyak sekali, bukan satu dua itu. Itu artinya bukan lagi pemimpin, bisa diartikan teman setia. Tapi itunya belakangnya atau depannya itu ada fotokopian pengesahan terjemah Departemen Agama gitu. Dari depan itu sama persis apa yang terjemahan Departemen Agama asli itu. Itu ada tandangannya, ada stempelnya gitu. Nah itu. Jadi begitulah apa namanya, bahasa Arab ini memang tidak bisa diterjemahkan secara letterlek. Dari bahasa Arab aslinya firman Allah, kemudian ditafsirkan lagi, kemudian diterjemahkan lagi kepada bahasa kita. Maka maknanya berbeda-beda. Nah, tapi kita punya standar, kita ada depan. Ya, kita berarti harus berpegang kepada terjemahan Departemen Agama gitu loh. Kalau kalimat-kalimat beda-beda sedikit artinya tidak fatal gitu ya, maknanya. Nah, itu nggak ada masalah ya. Apa namanya, nggak ada masalah seperti tadi, apa kamu ingkari, apa kamu ingkar, apa kamu kufur nikmat, nggak ada masalah itu, walaupun itu kata-kata ingkar dan kata kufur itu, karena kufur itu sudah menjadi bahasa Indonesia juga itu, kafir, kufur nikmat namanya, nggak ada masalah seperti itu mah. Tapi kalau ada maknanya seperti tadi yang berubah makna pemimpin menjadi kawan setia, itu beda tahu. Nah, seperti itu. Maka kemudian di sini ini tadi mengatakan, kenapa kamu tidak, ketika kamu masuk ke kebun kamu, kau tuh merasa takjub, merasa apa namanya, bangga dengan kebun kamu itu yang banyak rindang pohonnya, buah-buahannya juga lebat. Kenapa kamu nggak mengatakan haza min fadlillah? Ini adalah dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah. Aman sya Allah, kan kalau Allah yang kehendaki ya pasti terwujud. Yang kita kehendaki tidak ada. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan Allah. Artinya tidak ada kekuatan. Kuwah di situ udah bahasa Indonesia juga kekuatan. Kemudian ditafsirkan di situ kudroh. Kudroh juga kemampuan juga, kekuatan juga ya. Atau diartikan kekuasaan, ya kan? Tidak ada kekuasaan bagi kita untuk mentaatinya, untuk mentaati Allah kecuali dengan taufik Allah dan juga dengan pertolongan Allah. Nah, oleh karena itu barangkali sedikit saya singgung kata-kata billah ini, kalau bahasa Arab namanya ba'nya lil isti'anah. Nah, isti'anah itu artinya pertolongan. Makanya diartikan kalau langsung saja terjemahannya itu terjemah bebas, tidak ada daya dan upaya, biasa begitu, la wala quwata billah itu kan, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baknya itu hanya bak lil isti'an. Karena kalau penafsirannya jelas ditulis di situ. Penafsirannya adalah apa namanya, maunah gitu. tidak ada apa kekuatan, kemampuan untuk mentaati Allah illa bi taufiqihi wa ma'unatihi. Kecuali dengan taufik Allah dan ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Jadi dengan kalimatnya ada kata ma'unah. Tapi cukup di Al-Quran itu kenapa cuma hanya ila billah? Nah itulah perlu tafsiran. Billah itu udah artinya udah mengandung kata, ya itu tadi, tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala kecuali billahi, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tafsirnya makanya ada ditimbulkan kalimatnya maunah, pertolongan. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika kamu melihat aku, asal tarani melihat aku, atau kamu menduga atau di situ diartikan apa intarani? Pertolongan Allah sekalipun harta. Tidak ada kata kecuali dengan pertolongan Allah sekalipun harta dan sekalipun ya. Intaraninya sekalipun dikatakan ain asalnya jika, taro melihat, aku ini itu dibuang ya-nya jika melihat aku. Jadi
arti itu letterlek tapi nggak bisa dipahami. Maka ditafsirannya baru bisa dipahami. Maka terjemahannya pun jika kamu dikatakan jika kamu menduga, ya kan, atau sekalipun kamu mengira, asalnya melihat gitu kan, melihat, menduga, intaroni anak, jadi sekalipun kamu itu melihat aku akola minka, lebih sedikit dari kamu malan, harta, wawaladan, anak. Nah, penafsirannya, ya saya nggak langsung bahasa Arabnya nggak perlu saya baca lagi untuk bersyarat waktu. Berkata si mukmin, saudaranya nih si mukmin yang beriman, lil kafir, kepada saudaranya yang kafir. Mengatakan apa? Jika kamu melihat aku, ya melihat aku ini lebih fakir, lebih susah dari kamu, ya, dan kamu bangga dan tak sombong terhadap aku, baik harta dan juga anak-anak, malan wawalada, harta dan artinya apa? Ya, jika kamu merasa bahwa aku adalah yang lebih susah, ya, lebih susah dari kamu dan juga lebih miskin, baik harta dan juga anak-anak adalah kamu yang lebih baik, ya. Ya. Fa'asa Robbi, ya, baru ayatnya jawabannya fa'asa Robbi ayutiani khairan min jannatik. Mudah-mudahan Robbi, Tuhanku, ya, mudah-mudahan Tuhanku ayutiani, memberikan kepadaku khairan, yang lebih baik min jannatik, dari kebun kamu. Nah, di situ kata ada di ujungnya ada kebun, berarti apa yang lebih baiknya tadi apa? Karena ada di ujungnya ada kebun, maka dipastikan maksudnya khairan di situ ada ya kebun. Itu bahasa Arab biasa begitu. Jadi ditafsirkan dari ayat yang sesudahnya. Jadi mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun. Nah, itu ditafsirannya nanti ada kata-kata kebunnya itu memang. Nah, di situ nggak perlu lagi Al-Quran itu mengatakan kebun di sini. Ayu'tiani saja khairan, jadi kebun yang lebih baik. Sebetulnya di situ ada menyimpan kalimat min janati karena ada janahnya di situ. Nah, jadi kebun yang lebih baik daripada kebun kamu. Nah, ini jawabannya, artinya kalau inti kamu menduga ini adalah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya, maka nanti Allah akan membalik. Allah akan membalik, ya, akan membalik yang ada sama aku dan juga yang ada sama kamu, kaya dan miskin tadi itu bisa akan berbalik, ya kan? Jika kamu menduga aku ini adalah juga semua adalah perbuatan Allah, ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yang maka itu akan terjadi kebalikannya, akan terbalik apa yang ada sama aku dan juga apa yang ada pada kamu, kaya dan miskin itu. Fayarzuqoni jannatan, nah itu ada tafsirannya. Tafsirannya jannah di situ khairan baru. Nah, maka Allah akan memberikan kepadaku surga, kebun yang lebih baik daripada kebun kamu. Kenapa? Liimani bihi, karena keimananku kepadanya. Nah, itu mengakui si mukmin mah begitu. Nah, jadi bukan semata-mata Allah memberikan cuma-cuma, tapi dia yakini bahwa karena aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu. Dan itu terjadi. Nah, dengan cerita nanti berikutnya, ya kan, benar-benar terjadi itu, ya. Kemudian akan mencabut dari kamu itu nikmatnya, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kamu itu, yang kebun tadi, rindang segala macam yang awal kita udah ceritakan. Kenapa? Likufrika bihi, karena kekufuran kamu. Kalau aku akan diberikan nanti dibalas baik di dunia dan di akhirat karena keimanan aku, dan kamu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena kekufuran kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menghancurkan kebun-kebun kamu semua itu. Kemudian apa selanjutnya? Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Sampai situ dulu dalam kurung. Dan dia Allah akan mengirimkan 'alaiha, itu ala biasa jadi beban. Ya, untuk husbanan 'alaiha, jadi husbanan itu diartikan adalah petir. Itu sawaik gitu tafsirannya. Akan mengirimkan petir 'alaiha, di atas kebun kamu,
Minas sama dari langit. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan as-sawa'iq minas sama, yaitu petir-petir dari langit yang akan tudammiruha, yang menghancurkan kebun kamu sekalian. Selanjutnya fatus biha sa'idan zalaqa. Maka jadilah sa'idan. Apa yang menjadi sa'idan itu? Ya kebun tadi menjadi tanah yang licin. Artinya jadilah kebun itu ardon malsa'a, licin. Malsa itu licin, menjadi bumi tanah yang licin yang tidak bisa lagi diinjak ya. Kaki pun menginjak tanah itu udah kagak bisa tetap, artinya tidak mantap. Kenapa jadi jarda? Ya, apa namanya kalau di kita itu jarda centrang ya, centrang penerang apa namanya itu kering gitu ya kan, kering lah nabata fiat yang tidak ada lagi apa namanya pohon-pohonannya, dan juga tidak ada lagi syajar nabat. Di sini seperti kemarin ada samar, ada fakihah. Ya, secara umum kalau disebut fakihah sama samar, berarti fakihah yang besar-besar, samar yang kecil. Kemudian samar diartikan juga harta kekayaan. Nah, nabat juga begitu, seperti tadi ada kebun, ada kebun, ada ladang, ya kan? Karena itu apa namanya disebut ada dua di situ ya, ada bustan, ya ada apa yang janatain tadi itu, jadi bedakan sama dia, yaitu kebun dan ladang. Berarti kalau kebun itu di situ kalau disebut dua kalimat itu berarti kebun itu yang besar-besar, dia kebun itu di tengah-tengahnya kan ada ladang, ya itu berarti ya kebun juga sebetulnya kalau bahasa kita makan kakaknya gitu, realnya itu ya kebun juga. Jadi berarti cuman yang kebun itu karena dibilang ada pohon korma, pohon anggur, maka ladang ini berarti yang rumput-rumputan gitu loh. Dibedakan seperti itu. Nah, seperti ini juga sama mengatakan bahwa ada apa namanya apa namanya tanah yang licin, malsa itu, kemudian zalako itu asalnya zalako orang tuh tergelincir karena licin, maka diartikan nah itu artinya tanah yang licin gitu. Maka jadilah apa kebun tanah itu tanah yang licin. Hadika ardon malsa, tanah yang malsa itu licin. Zalako asal kalau inzilak itu orang terpleset. Orang terpleset. Jadi artinya oleh karena itu diterjemahkan langsung aja tanah menjadi tanah yang licin. Jadi sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Ya, menjadi tanah yang licin yang tidak bisa diinjak lagi, ya, kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan juga tidak ada lagi pohon-pohonan. Nah ini kata-kata nabat sama syajar. Nabat ya, tumbuh-tumbuhan kita artikan, syajar pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang artinya yang kecil-kecil. Au yusbiha mauha ghauran, atau kita masih belum dalam kurungnya, au yusbiha mauha ghauran falantas tasi'a lahu talaba, atau jadilah ya, airnya itu ghauran apa namanya menyerap ke dalam ya, menyerap ke dalam tanah, ghauran menyerap ke dalam, falantas tasi'a maka sekali-kali jalan lagi di situ, sekali kamu tidak bisa lahu baginya tolaba menuntut, carinya. Itulah terletak ya kan, tolabul ilmu itu mencari ilmu, menuntut ilmu itu. Nah, tapi artinya tafsirannya itu maka artinya airnya itu surut ke bawah ya kan, ke bumi, kemudian semua hancur yang ada di permukaan bumi itu, di atas kebun itu, baik itu tanam-tanaman rumput-rumputan yang kecil dan juga pohon-pohonan yang besar. Nah, semuanya itu hancur semua. Nah, dan ketika itu ya karena tadi udah disambar petir kan, udah dikirim petir, kemudian tanahnya airnya juga semua surut ke bawah, ya surut ke bawah. Nah, maka ketika itu hancurlah kebun itu. Ketika itu kamu tidak bisa lagi mencarinya, lebih-lebih untuk mengembalikannya lagi. Kalau sudah airnya sudah turun ke bawah, surut ke bawah, tanahnya juga udah jadi licin, cengkeram, apa namanya, kemudian pohon-pohonannya juga sudah pada kering, bahkan hancur, itu disebutkan
kamu tidak bisa lagi untuk mendapatkannya lagi, apalagi mengembalikan sebagaimana semula. Nah, di sini akhirnya berakhirlah hiwar. Hiwar yaitu diskusi atau debat atau percakapan kedua kawan tersebut, kedua saudara tersebut, baik yang kafir dan yang mukmin. Dan kemudian selanjutnya maka di situ barulah terjadi suatu yang yang menghebohkan yang selanjutnya itu karena betul-betul wa uhita bisamarihi, itu Allah betul-betul menghancurkan harta kekayaannya. Nah, kemarin yang asal kata samar di situ adalah buah-buahan, tapi karena dia kaya itu dari hasil buah-buahannya, maka di sini kekayaannya itu dia ditulisnya pakai juga kalimat samar juga. Maksudnya di situ harta di situ. Maka dihancurkanlah harta kekayaannya, dibinasakan bil kuliah secara keseluruhan, habis semua ya, baik yang ya namanya di kebun ya, yang muda yang tua habis sudah tadi itu sudah dihancurkan semua ya seluruhnya, dan sudah hancur lulu, udah kharab dimar, sama kharab dimar halak itu binasa juga, halaka binasa dimar dia hancur, kharab juga hancur ya. Kemudian fizuru wasimar, baik di perkebunan itu dan juga buah-buahannya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa 'alaiha. Kemudian jadilah dia kemudian membalik kedua tangannya apa yang telah dibelanjakan pada kebunnya itu. Artinya dia membalik telapak tangannya zahran li batinin. Yang atas yang zahir jadi batin begini itu. Nah, kenapa dibalik itu? Nah, tafsirannya adalah itu membuktikan yaitu rasa penyesalannya dan kesedihannya. Rasa kesedihannya terhadap hartanya yang sia-sia dan usahanya yang sungguh-sungguh itu sudah habis lagi, tidak ada harapan lagi. Kemudian di sini ada qala al-Qurtubi. Imam Qurtubi berkata dalam tafsirnya, ayadribu ihda yadaihi 'alal ukhra ya nadiman li anna hadza yasduru minan nadim wa khiyatun ala urusyiha. Nah, kata Imam Qurtubi ini yadribu ihda yadaihi. Kalau tadi mengatakan membalik tangannya saja begini, jadi yang di atas jadi di bawah, zahran dibatinin. Itu tanda penyesalan. Tapi kalau Imam Qurtubi mengatakan ya dia memukul tangannya kepada begini, nanti dipukul tangannya. Ini juga itu penafsiran itu hak orang yang menafsirkan. Ya, ada yang hanya menafsirkan katanya hanya yuqallibu kaffaihi begini kalau balik tangannya. Tapi Imam Qurtubi mengatakan bukan begitu. Ya, tapi sama sajalah. Baik yang balik begini atau juga yang begini, karena semua di situ dikatakan sebagai tanda penyesalan, karena begitulah perbuatan kelakuan itu yang keluar dari orang yang menyesal seperti itu, baik membalik tangannya atau memukul tangan. Wahia khawiyatun ala urusiha, dan kebunnya itu hancur ya, ambruk, rubuh, ala urusiha berbarengan dengan penyangganya itu ya, atapnya ya kan. Pohon korma itu kan dibikin, kalau itunya kan dibikin itu penyangga itu. Nah, itu ambruk sama juga pinggir-pinggirannya itu, temboknya juga ikut hancur semua, rubuh semua itu ya, hancur semua ya. Dikatakan qad sakotot as-sukuf ya, sukuf itu atapnya ya hancur, jadi penyangganya itu hancur ya, ala judron pada temboknya, maka jadilah dia pasbah hazinan ya, kemudian menjadi sedih. Wa yaqulu ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Dia menyesal dan perkataannya, kenapa dulu saya menyekutukan Tuhanku kepada sesuatu. Yaitu adalah dia menyesal terhadap penyekutuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharap jika dia tidak kufur terhadap nikmat, mungkin tidak terjadi seperti ini. Tapi penyesalan nggak ada duluan, belakangan, tinggal penyesalan saja, tidak bisa lagi. Udah dia menyesal,
tidak lagi bermanfaat. Oh, di situ saja itu penafsiran yang ada di tafsir Sobuni. Saya tidak menambahkan lagi dan tidak menambah, tidak mengurang kecuali apa yang ada di situ. Memang kita pegangan kita adalah tafsir Sobuni pada malam hari ini. Saya tidak banyak menambahkan dari tafsir yang lain kecuali tadi ada penjelasan yaitu kitab namanya Ad-Dakhil fi Tafsiril Ma'sur, yaitu apa namanya ini cerita Israiliyat di dalam tafsir itu. Sedangkan ini belum ada cerita Israiliyatnya, berarti kalaupun dia mengatakan ini apa namanya Bani Israel berarti itu memang benar. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepalsuan walaupun itu cerita mengatakan Bani Israel dulu ini satu saudaranya yang satu kafir yang saudara mukmin. Nah, tidak ada di buku saya ini apa namanya tentang tentang Israiliyatnya. Israiliyatnya tidak ada cerita di situ, berarti kita yakini memang begitu kejadiannya. Ya, artinya kejadian yang tidak disebutkan di dalam ayat Quran itu. Al-Quran yang mengatakan 2 orang saja, kemudian nggak menyebut kafir dan mukminnya, kemudian isi kebunnya juga gitu nggak disebutkan begini-begini. Nah, tapi hanya ada di tafsirannya. Tapi kenyataannya di tafsirnya itu begitu indah, ya kebunnya itu segala macam ceritakan tadi itu, maka itu walaupun cerita di zaman Bani Israel itu dipastikan kebenarannya seperti itu, ada kejadiannya, artinya seperti itu. Barangkali sampai di situ aja, Dok, apa namanya tafsiran apa namanya As-Sobuni, Sofatul Tafasir, yang tidak ada saya tambahkan lagi dari tafsir yang lain. Sampai ayat berapa itu Muntasyirah? Ayat 42. Ayat 42 ya. Ya. Saya sampai ayat 42 ya, insya Allah nanti ayat 43. Oh iya, sampai ahada ya. Sampai ahada. Wa lam usyrik bi rabbi ahada, ya jika aku tidak menyatukan pada sesuatu. Itu ayat sampai ayat 42. Nanti walam takun lahu fi'atun yang surunah mulai dari situ, yaitu ayat 43. Ya. Demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan kita bisa menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, juga menambah amal ibadah kita. Yang sudah pasti insya Allah kita dapat pahala belajar kita, dan insya Allah juga yang sudah dipastikan pengetahuan kita akan bertambah, sudah pasti. Dan cuman yang kita harapkan lagi juga bisa kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengamalkannya. Gitu. Sebentar Ustaz, sebelum ini masih ada waktu sedikit. Di ayat 40 itu, ayat 40, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Moga-moga Tuhanku memberikan kebun yang lebih baik ya, daripada kamu. Dari kebun kamu. Kemudian wayursila alaiha husbana minas sama, dan Allah mengirim petir dari langit. Nah, itu kalau fa'asa rabbi itu kan seperti doa. Apakah kita boleh berdoa agar musuh kita itu jadi jatuh miskin? Apa begitu? Boleh Ustaz? Apa kita boleh berdoa agar musuh kita tuh jadi miskin? Karena di sini kan fa'asa rabbi, ya. Moga-moga Tuhanku mengirim juga itu. Terjemahannya terjemahan bahasa Indonesianya coba tampilin apa dia dari bahasa kitanya apa? Iya, jadi maksudnya kan enggak, ya, tampilin aja di itu terjemahannya coba. Kita kan pegangan kita standar apa namanya depak ya. Bukan maksudnya pertanyaan saya ini apa? Ya enggak, ya artinya dulu Pak Asa itu moga-moga apa mudah-mudahan kan gitu. Maka mudah-mudahan Tuhanku, apakah maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada ini, dan dia mengirimkan petir. Jadi pertanyaan saya itu, boleh nggak kita berdoa dengan dalil ayat 40 ini bahwa kita berdoa pada Allah agar musuh kita itu dihancurkan? Ya boleh. Ini kalau berdasarkan ayat ini kan, maka mudah-mudahan pertama untuk diri sendiri di sini kan, Tuhanku memberikan kepada aku kebun yang lebih baik dari kebun ini. Dan sono apa tuh?
Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, ya. sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Jadi hilang lah, jadi lenyap gitu. Hartanya Ya, jadi tanah hilang, gitu. tapi tanah yang licin sebetulnya ya sama, maksudnya hancur juga kan. Hancur ya. Apa Ya boleh karena ini faktanya dia udah itu kan emang udah sombong. Sebetulnya sih kalau ngedoain orang gitu kan nggak boleh ngedoain orang, paling bang mudah-mudahan dia dapat hidayat, ya kan. Ya. Tapi kalau dia juga tidak dapat, mudah-mudahan dihancurin. Biasanya kita ditambahin begitu. Nah ini kalau penjelasannya mungkin begitu dok ya, karena dia kan udah terjadi begitu, dia sombong, dia apa begitu, ya udah dia katakan, nah Allah akan memberikan aku yang lebih baik, kamu itu dan Allah kirimkan petir, karena memang dia sudah terjadi kesombongan itu dan dia udah ingkar gitu. Jadi artinya udah harapannya sudah tidak ada. Yang sebetulnya kan kalau asalnya kita tidak boleh nyumpahin orang itu miskin atau orang itu celaka apa. Nah, biasanya begitu. Biasanya ditambahin mudah-mudahan dapat hidayah, tapi dia kalau enggak juga mau baik, mudah-mudahan dihancurin. Gitu. Jadi ya kesimpulannya harta itu tidak abadi, dia akan hancur. Ya udah jelas itu. Apalagi dia kafir, dia tidak beriman, dia bangga-banggakan, kemudian dia menghina saudaranya, itu kan saudaranya yang hartanya dibelanjakan di jalan Allah malah dihina, itu kan. Nah itu emang itu kenyataan seperti itu, makanya terjadilah doa itu Pak Asarobi, ayo tanya al jannat apa khairan min jannatik. Nah itu fayursila alaiha husbanan fatusbiha saidan zalaqa, itu kan gitu. Jadi saya ya karena udah faktanya seperti begitu, udah nggak bisa lagi dinasehatin, sudah malah dia kok menyombongkan nama saudaranya itu. Ya sudah didoa seperti itu. Ya itu kalau sekarang seperti itulah. Sekarang yang mudah-mudahan Nikita Mirzani dia taubat, dia minta maaf, kalau dia mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nggak mau taubat, dia nggak minta maaf, boleh kita sumpahin itu. Ya pertama kan kita bilang begitu. Nikita Mirzani mudah-mudahan dia mendapat petunjuk, dapat hidayat. Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat, dia minta maaf. Tapi kalau dia nggak bisa juga mau tobat, nggak minta maaf, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah gitu. Ya tambahannya begitu aja. Pakai harus ada keterangannya, nggak langsung juga nggak boleh kan. Ya, kita harus ada gitu. Ya seperti sekarang kan begitu, main melapor karena penjelasannya kan dipotong-potong. Itu kan penjelasan dipotong-potong itu. Ya, antara Mahir dengan Abu Janda itu kan begitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Kita tutup dengan doa Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi pada prinsipnya kita tidak boleh mendoakan orang cilaka atau mendoakan orang menjadi miskin. Prinsip mendoakan kebaikan, mendoakan supaya dapat hidayah. Cuman kalau udah didoakan, diminta, nggak mau juga, baru dah. Dan Allah membalasnya gitu loh, yang sebagai dengan balasan yang setimpal. Baik Ustaz, kita tutup. Fadil Ustaz, tutup dengan doa. Ya Al-Fatihah. Ar-Rahman Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala fil akhirin wa sallim. Tabaraka ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama astaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim warḍi tabaraka ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat.
Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka dinana wa anfusana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma fazna wa iyahum fi kanafika wa iyazika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anil wa zi'alin wa zibagin wa min syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hutna bi taqwa wal istiqamah wa idza min mujibatin nadama bil hali wal mali wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam warzuqna lahu kamalal mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair Ustadz, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT dan bisa kita amalkan. Salam buat keluarga semua, semoga sehat selalu. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pamit Ustadz ya.